Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, Jemaat GCA Peniel dan juga GCA Anugerah Ketemendung. Tidak terasa kita boleh kembali berjumpa dalam Gemar GCA Peniel, dan pada kali ini kita sudah selayaknya mengucap syukur karena Tuhan telah menunjukkan kasih setianya, membimbing kita, menyertai kita hingga ke hampir penghujung tahun 2024 yang sungguh sangat tidak terasa ini. Ya, pada hari ini pun berkat Tuhan masih terus melimpah, di mana Tuhan terus memberikan renungan firman Tuhan, di mana kita mampu semakin dalam, semakin mengerti apa yang Tuhan inginkan buat kita lakukan. Salah satunya dititipkan Tuhan lewat Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama. Mari kita baca bersama-sama dengan judul Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepadanya, "Cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil pembelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik itu sampai sekarang." Puji Tuhan, kita boleh membaca kembali, boleh merenungkan kembali mungkin sebuah kisah ya, yang sudah sangat sering mungkin kita baca, kita dengar juga, dan mungkin juga kita renungkan, di mana di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus yang sering kita renungkan punya sifat ketaatan yang begitu baik, walaupun mungkin Tuhan Yesus tahu kapan harus mewujudkan mujizat tersebut, tapi sebagai rasa hormatnya kepada orang tuanya, dia taat. Bahkan mungkin kalau sedikit boleh kita bercanda, Bunda Maria di sini ya cukup menggelitik ya, karena ketika ada sebuah perkawinan, Bunda Maria tahu saja kalau misalnya ada masalah begitu ya. Mungkin saking keponya dia melihat kenapa kok IO-nya bingung gitu ya, ada mungkin sedikit keributan di dapur begitu ya, apalagi yang diundang juga Ibu Maria di sini, pasti mungkin ada kerabatnya Ibu Maria, namanya mama-mama gitu kan. Kalau udah dapurnya rame ada apa pasti kepo, pasti ngintip ke dapur begitu. Dan dia tahu nih kalau misalnya anggurnya habis, kasih tahu Tuhan Yesus kalau misalnya mereka kehabisan anggur. Nah, Tuhan Yesus dengan sopan nih, "Terus mama kenapa?" gitu kan dia tanyanya. "Tapi waktuku belum tiba." Mungkin udah sama-sama tahu kalau Tuhan Yesus nih anak Allah yang memang dia diberikan kuasa untuk memberikan mujizat begitu. Tapi Bunda Maria nggak ngasih kode apa-apa nih ke Tuhan Yesus kan, langsung malah ngasih tahu si pelayan gitu kan, "Apa aja yang diminta sama anakku ini tolong turutin," gitu kan. Nah, sedikit menggelitik begitu kan, cuma ngasih tahu Tuhan Yesus anggurnya habis, langsung dibocorin ke para pelayan, "Udah turutin aja apa mau dia," gitu ya. Akhirnya Tuhan Yesus juga akhirnya mewujudkannya dalam bentuk mujizat. Nah, tetapi mungkin pada pagi hari ini kita coba sedikit melihat lebih dalam dari sebuah kisah ini. Kita melihat coba dari sisi angle yang sedikit berbeda, di mana di situ terlihat bahwa tempat untuk Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur menggunakan di sana adalah tempayan. Nah, tempayan ini masing-masing punya 2-3 buyung kapasitasnya untuk menampung air. Di situ yang digunakan untuk membasuh kaki dari para tamu sebagai bentuk penghormatan juga dari tamu-tamu yang diundang. Nah, mungkin kalau bisa kita relatekan dengan saat ini, mungkin kalau kita masih ingat ya dengan keadaan waktu kita masih COVID, saat kita mau masuk ke mall, mau masuk ke rumah orang, atau masuk ke suatu daerah gitu ya, ke suatu area supaya tetap steril, kita dikasih sarana untuk mencuci tangan.
Nah, biasanya kan dalam bentuk airnya ditampung dalam tandon gitu ya, dalam tangki. Ini sama kurang lebih, di mana tangkinya atau tempayannya itu punya kapasitas 2-3 buyung. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin cek di internet, 2-3 buyung itu kurang lebih satu buyung di angka 20. Jadi kalau satu buyung 20, kurang lebih kalau 3 buyung berarti 60 liter. Nah, 60 liter ini ada 6 tempayan. Jadi 6 kali 6 360 liter kurang lebih. Nah, bayangkan saja ketika kondisi ini sudah cukup hektik gitu ya Bapak Ibu. Sudah pasti kalau IO atau misalnya pengurus gereja gitu ya, kita punya acara tiba-tiba wah, nasinya habis gitu misalnya ya dalam konsumsi. Bukannya ayo kita berangkat masak nasi gitu, atau misalnya kita harus cepat beli nasi di warung gitu untuk tambahan nasinya, malah kita suruh ngisi tempat cuci tangan atau tempat cuci kaki gitu kan. Nah, tetapi ya pelayan ini yang kita mau belajar dari para pelayan ini, di mana pelayan ini dia tahu, mungkin dia juga paham kenapa Ibu Yesus memerintahkan untuk mentaati siapa yang berhak memberikan perintah ke mereka. Dan walaupun pasti bisa dibayangkan, walaupun mungkin sedikit perintahnya tidak masuk akal, tapi mereka punya iman, mereka punya semangat untuk bisa tetap menjalankan acara ini dengan baik. Sebenarnya mereka punya iman dengan cara menunjukkan ya mereka mengisi tempayan-tempayan tersebut yang jumlahnya nggak sedikit, kurang lebih tadi 360 liter. Nah, juga tidak seperti zaman sekarang yang kita bisa mengisi mungkin tangki dengan cara cukup buka keran, sudah ada sanyonya 360 liter ya, kita tunggulah kurang lebih bisa setengah jam sampai 1 jam. Nah, zaman dulu jelas kita akan harus mengambil air itu dari sumur gitu kan. Belum tentu juga ada pompa sumur yang seperti tuas gitu ya. Harus di kerek ya. Nah, di situ kita mau belajar coba di mana mungkin di saat itu mereka nggak tahu siapa Tuhan Yesus, tapi untuk saat ini kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus, kita yang sudah tahu firman-Nya, mungkin kadang kita nggak tahu apa rencana Tuhan gitu. Dan apa yang dititipkan ke kita saat ini mungkin juga bukan hal yang masuk akal. Atau rencana Tuhan yang Tuhan titipkan saat ini ke kita juga kita rasa begitu berat yang mungkin jauh dari ekspektasi kita begitu. Sekarang bagaimana nggak kurang jauh? Yang satu butuh anggur, yang satu malah disuruh ngisi air buat cuci kaki. Tapi terbukti ketika mereka dengan tekun, mereka dengan semangat, mereka dengan yakin mengisi tempayan tersebut hingga penuh. Karena perintahnya jelas, isilah hingga penuh dengan air. Jadi mungkin aja kalau mereka setengah-setengah, mereka isi cukup 1/4 atau cukup setengah begitu ya, karena saking banyaknya gitu kan. Yang lain hektik mungkin masih disuruh ayo cuci piring juga di saat itu acara gitu ya, harus ngurusin makanan. Tapi mereka yang kehabisan anggur ini, mereka malah harus ngisi air di tangki tempat pembasuhan kaki hingga penuh begitu kan. Kebayang misalnya kalau misalnya air itu nggak jadi anggur, jengkelnya setengah mati si pelayan-pelayan itu sih kebayang gitu kan Bapak Ibu. Tetapi kembali lagi iman mereka, kepercayaan mereka menyelamatkan mereka di hari itu. Bisa dibayangkan mungkin kalau di saat ini IO gitu ya dalam waktu pernikahan, kalau sampai mereka miss dalam membuat perhitungan FNB-nya, si pihak pempelai pasti akan marah, mungkin akan nggak dibayar IO-nya. Ya bisa saja kurang lebih seperti kondisi saat ini. Mereka punya iman, mereka mau percaya, mereka mau menjalankan dengan maksimal, menjalankan dengan penuh sesuai dengan perintah Tuhan, menyelesaikannya hingga akhir apa yang Tuhan perintahkan, dan akhirnya mereka mendapatkan anggur tersebut, mereka mendapatkan kemenangan. Nah, ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, di mana ya kembali lagi, apa yang Tuhan titipkan, apa yang Tuhan rencanakan, apa yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita saat ini, mungkin kembali lagi secara logika mungkin gak masuk akal, jauh dari apa yang kita impikan, jauh dari apa yang kita bayangkan. Tetapi di sana ketika kita menjalankannya sepenuh hati, dengan kita menjalankannya
dengan takut akan Tuhan, termasuk kewajiban kita dengan Tuhan, kita tunaikan dengan maksimal, niscaya anggur itu akan diturunkan buat kita, kemenangan itu akan diturunkan buat kita. Tapi kembali lagi, ada konsekuensinya. Tadi pun juga sudah ada konsekuensinya, di mana ya kita harus mengerjakannya hingga akhir, sampai full, tidak separuh-separuh. Nah, ini menjadi sebuah juga perenungan buat saya, karena ya dalam setiap apa yang boleh kita jalankan, mungkin kembali lagi saya sendiri pun orang yang cukup logis, orang yang cukup teliti begitu ya, dengan keadaan yang mungkin aneh atau nggak masuk akal. Atau saya juga orang yang cukup perfeksionis, ketika saya melihat hal yang tidak masuk akal, yang tidak sesuai ekspektasi saya, mungkin saya akan cukup komplain dan suka mengambil untuk pakai cara saya. Tetapi di pagi hari ini saya ditegur, dan saya juga mau merenungkan bersama Bapak Ibu Saudara. Mungkin dalam kondisi-kondisi saat ini kita bisa menemukan perintah yang atau jalan yang mungkin belum bisa kita dalami, tetapi Dia yang besar, Dia punya jalan, Dia tahu apa jalan-jalan di depan yang mungkin kita tidak bisa lihat, rencana-rencana baik yang sudah disediakannya kita juga masih belum bisa lihat, tetapi yang pasti kemenangan itu sudah disediakannya di ujung, sudah disediakannya, di mana kita bisa menuainya. Nah, di sini Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar. Kita coba menjalankan terlebih dahulu apa yang jadi kewajiban kita, yaitu memenuhi tempayan-tempayan yang sudah Tuhan sediakan, yaitu memenuhi setiap perintahnya, memenuhi setiap kewajiban yang sudah dititipkan ke kita, supaya kembali lagi anggur itu bisa turun atas kita, dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam karir kita, dalam setiap pelayanan kita. Kembali lagi kita punya tanggung jawab untuk memenuhi tempayan-tempayan tersebut. Puji Tuhan, semoga menjadi sebuah perenungan buat kita bersama, di mana kita bisa bersemangat dengan iman kita memenuhi tempayan-tempayan yang sudah disediakan Tuhan, supaya kita bisa menikmati anggur yang luar biasa. Amin. Mari kita tutup gemar kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami boleh bersyukur Tuhan, Kau membawa kami hingga di akhir 2024 ini Tuhan. Kami bersyukur karena jika tidak dengan penyertaan-Mu Tuhan, kami tidak mampu Tuhan. Jika tidak dengan perkenanan-Mu Tuhan, kami tidak bisa sampai di saat ini Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, setiap tempayan-tempayan yang boleh kami isi Tuhan, setiap jalan yang boleh kami lalui Tuhan, dengan takut akan Engkau Tuhan, Kau telah menyediakan anggur yang begitu indah, anggur yang begitu manis, anggur yang begitu baik Tuhan, mana Engkau membawa kami kepada kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali Tuhan berkegiatan, akan kembali Tuhan untuk melakukan aktivitas kami Tuhan. Kami akan kembali bekerja, kami akan melayani Tuhan. Biar kiranya semuanya itu Tuhan boleh kami lakukan atas dasar takut akan Engkau Tuhan, dan penyertaan-Mu sempurna buat kami, berkat-Mu melimpah buat kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat bergemar, Tuhan Yesus memberkati.